Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa yudhhirahu ala dini kulli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken para alim, para ulama, para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari terakhir di bulan Ramadan. Sebentar lagi Syawal. Harapan kita tentunya kita mendapatkan diampuni dosa-dosa kita. Man shoma Ramadana iman wa ihtisaban ma taqaddama min dambi. Di dalam bulan Ramadan ini ada amal-amalan yang ciri khas di bulan Ramadan, yaitu Al-Quranul Karim, qiraatul Quran, itu amalan khusus di bulan Ramadan. Yang kedua, nopo? Itu amalan qiyamul lail. Man qoma Ramadana. Ada hadis yang mengatakan barang siapa menegakkan Ramadan, diampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga yaitu sedekah. Kebetulan hari ini saya akan membahas mengenai sedekah, amal jariah dan infak yang efektif di bulan Ramadan. Apa yang dilakukan pertama kali dalam bersedekah? Kita harus menyegerakan untuk bersedekah. Nabi Muhammad suatu ketika habis sholat langsung meninggalkan, tanpa zikir, tanpa wiritan, langsung meninggalkan untuk mendahulukan dia bersedekah. Ketika ingat bahwa waduh, aku sudah ada rencana bersedekah, disegerakan. Kemudian ada hadis ke 117 kalau nggak salah dari sahabat Jabir. Kana rajulun, sahabat Jabir menyebutkan ada seorang pemuda salah Rasulullah, bertanya kepada Nabi Muhammad karena dia tidak tahu bertanyanya pemuda itu siapa, lupa dia namanya. Dia menyebutkan seorang pemuda. Jabir mengatakan seperti itu. Dan ditanyakan kepada Rasulullah, itu terjadi pada pada perang Badar. Perang Badar. Kalau nggak salah perang Badar. Dan ditanya, kalau aku ikut perang, beramal perang, apa yang terjadi ya Rasulullah? Surga. Segera langsung orang tersebut, pemuda tersebut, menaruh makanannya, tidak melanjutkan makan, langsung ikut mendengarkan seperti itu, langsung ikut rombongan menuju perang. Dan pemuda itu akhirnya meninggal. Harapannya terjadi karena dia menyegerakan. Nabi juga kalau sedekah menyegerakan. Itu amal-amal perintah untuk segera menyerahkan sesuatu amal-amal baik. Kalau amal-amal buruk, kalau bisa ya dihilangkan. Kalau nggak bisa, aku biasa nih ngerasa ngilu, ditunda-tunda, jangan sampai terjadi. Oh iki poso, oh Ramadan, jangan dilakukan, ditunda-tunda sampai lupa. Kalau amal baik disegerakan, itu perintahnya. Kemudian sedekah itu apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga adalah diberikan pada orang yang terdekat bagi kita. Nabi itu orang yang terbaik bagi keluarganya. Nabi sendiri yang mengatakan, saya itu harus menjadi orang yang terbaik di keluarganya, di anaknya, di istrinya,
harus terbaik di orang tuanya, karena orang tuanya sudah tidak ada ya. Tentunya pada tetangga-tetangga. Itu anjuran Nabi untuk memberikan pada orang yang terdekat. Jangan sampai kita di depan umum orang luar yang jauh dari kita, kita termasuk orang baik, tapi anaknya gak kereken, bojone gak kereken. Nah, itu gak boleh. Kita harus bersedekah itu harus orang terdekat, harus baik dulu. Siapa yang didulukan? Orang terdekat kita. Terus kemudian diberikan pada orang yang soleh. Yang ke berapa tadi? Yang kelima, diberikan kepada orang yang soleh, disegerakan. Kemudian diberikan kepada orang yang terdekat. Kemudian diberikan kepada orang yang soleh. Ya, jangan sampai, bukan berarti sodako itu harus ke orang miskin, tidak ke orang miskin. Kalau zakat memang harus ke orang miskin. Kalau sodako kepada pilihan kita yang paling soleh. Kalau zakat memang sudah ada aturannya. Kalau sodako berikan yang soleh. Jangan sampai kita berikan orang miskin tapi tidak untuk ibadah. Kita berikan takjil pada orang yang tidak puasa, kelihatan miskin, tukang becak, ngerokok, makan ketika puasa, kita berikan makanan takjil. Wah, itu salah, bukan tepat sasaran. Maka kita berikan pada orang yang tepat, yaitu orang yang soleh, digunakan untuk beribadah. Kita berikan makanan kepada orang soleh untuk tenaga aktivitas beribadah. Teman kita, saudara, teman-teman kita yang soleh, kita berikan. Jangan orang yang miskin, orang tidak mesti miskin, tidak wajib miskin. Kalau saudara, kalau zakat memang ada perintah itu. Yang kelima ya, yaitu ditingkatkan. Kalau biasa sodako itu 1.000, ditingkatkan sampai 10.000. Kalau sudah 10.000 biasa, ditingkatkan lagi 50.000, ditingkatkan 100.000, sampai tidak merasa itu sodako kurang puas, kita tingkatkan lagi, ditingkatkan. Mengapa? Hitungannya presentasi. Kita lihat kalau zakat itu dari nisab itu 15%. Nah, kalau kita, alhamdulillah, kalau umpamanya kita diberi miskin, tidak mempunyai apa-apa, kita sodako 1.000 itu seperti sodakonya orang kaya 1 juta kalau dia kaya. Kita sodako 10.000 seperti sodakonya orang kaya 10 juta, karena dia 10 juta seperti 1.000, seperti 5.000 ke 10.000. Jadi keeman, waduh saya keeman. Padahal prosentasinya 10.000 itu besar bagi kita, tapi kita itu kelebihannya orang-orang tidak mempunyai harta. Sodako bisa, enggak, bebannya tidak terlalu berat. Nah itu, jadi ditingkatkan. Kemudian kalau bisa sodako itu dijariahkan. Jangan sampai kita sodako itu tidak menangi jariah. Jariah itu mengalir terus, seperti air mengalir terus. Walaupun kita sudah tidak ada di bumi, sudah berpisah ruh dan jasad kita, amalan kita terus menerus. Ada 3. Yang pertama yaitu amal jariah yang tadi disebutnya. Kita sodako karpet, sodako tiangnya masjid, sodako
Quran yang ada di masjid digunakan ngaji, ngalir terus menerus. Meskipun kita sudah meninggal, hartanya ngalir terus, pahalanya ngalir terus. Ada yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu bukan berarti ilmu agama, para pemirsa. Bukan berarti ilmu yang saya maksud itu ilmu agama. Kalau ilmu agama akhirnya siapa yang mendengarkan kalau ceramah agama semua? Yang kita punya, kita ahli ilmu IT, kita ajarkan ke lingkungan kita. Kita ahli handphone, ya apa membuat konten yang bagus, kita ajarkan, itu ilmu. Kita bisa memperbaiki elektronik, betulkan sanyo, itu kan sepertinya mudah, tapi kalau nggak punya ilmunya, takut konslet, betulkan lampu, takut di konslet kobongan, nah itu karena nggak punya ilmu. Kalau kita punya ilmu, ya nggak masalah. Nah itu kita berikan kepada orang-orang yang nggak bisa. Apa yang terjadi, para pemirsa yang dirahmati Allah? Ketika kita mati, ilmu kita diamalkan. Oh ini jasai Pak Danur ya ngurui elektronik. Oh iki jasane anu ngurui ibu iki yo ngurui aku masak yo, akhirnya dipuji mbek suaminya. Nah itu ilmu itu disampaikan, jangan disimpan, nanti gak mengalir. Emang ilmu yang ada di kotak kita sebarluaskan caranya supaya kita mendapatkan pahala terus menerus. Bagaimana untuk mengalir yang kedua itu diberikan kepada anak yang soleh. Mengapa kok kata-kata anak? Bukan anak kita saja. Anak itu biasanya selalu ingat pada orang tuanya. Maka kata-kata itu anak soleh. Bukan anak kita saja. Kalau kita nggak punya anak, ya mencari anak soleh. Atau kalau nggak ada anak, ya teman kita yang soleh. Kita beri makanan, kita beri apa? Kita beri sarung, kita beri pakaian. Saya pernah diberi pakaian yang saya gunakan setiap kali khutbah Jumat. Nah, itu orang itu yang memberikan kopiah, memberikan pakaian itu dapat pahala terus menerus. Itu jariah. Di samping ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, teman yang soleh. Nah, tiga itu mengalir terus sampai kita mati. Yang selanjutnya, kalau banyak hitungannya, jadi saya lupa. Yang selanjutnya adalah sedekah itu jangan diingat-ingat. Jangan diingat-ingat. Di TNI, waduh aku nandur jagung ini kapan munculi, pendino ditontoki disirami, akhirnya mati jagung ini. Ya itu. Jadi sedekah itu sudah ditinggal. Setelah sedekah jangan diingat-ingat lagi. Waduh, Pak Danur, aku kemarin sedekah karpet, saiki karpetnya digulung, dibongkar itu. Nah, itu bukan urusan jenengan, Bu, tapi urusannya Allah yang mengatur. Kita sudah harus melupakan. Jangan jadikan kita serakah gara-gara kita sedekah. Aku nek sedekah 1000 boleh 10.000. Sedekah 10.000 oleh 1 juta. Banyak. Artinya di Ramadan itu banyak pahalanya. Apa dapat sholat sunnah 1 dapat 27 itu dapat 7 kali lipat. Atau istilah Arab itu selalu 7 sholat jamaah 27 derajat. Maksudnya apa? Bukan 27, 28, bukan angka. Maksudnya 7 itu banyak. Islam terbagi menjadi 73 golongan. Maksudnya apa? Bukan 73 NUI terpisah banyak. Muhammadiyah ono ya macam-macam. Terus ono aliran Islam bermacam-macam sampai banyak. Maksudnya 73 golongan. Apa Kristen menjadi 71, apa Yahudi menjadi 72, apa Islam menjadi 73. Itu maksudnya bukan jumlahnya tapi banyak artinya di situ. Jadi nggak usah diingat-ingat lah. Kalau ya sudah ya sudah.
Kalau sudah disedekahkan jangan diingat. Kemudian Bapak, para pemirsa yang Bapak Ibu yang Bapak pemirsa yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa ketika kita bersedekah itu kita harus jangan berharap kembali, jangan berharap selain dilupakan, jangan berharap kembali, jangan. Kalau kita berharap kembali nanti kecewa. Ini yang ngomong bukan saya, Pak Rizal, tapi yang membicarakan ini, yang ngomong bukan Nabi Muhammad, bukan sahabat Nabi, tapi yang ngomong ini Al-Quran. Katakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wala tamnun taksir, jangan memberi kemudian minta kembali lebih banyak. Itu ada kata-kata itu di dalam Al-Quran. Wala tamnun taksir, jangan memberi kemudian minta lebih banyak. Itu ada di dalam Al-Quran. Jadi yang ngomong Allah Ta'ala. Karena Allah sudah menghitung. Kita ngomong 27, itu maksudnya itu banyak, bukan seperti Candi Sewu. Nah, apakah candinya 1000? Enggak. Lawang Sewu, Nun Sewu, artinya permisi yang banyak, bukan kalau di Arab istilahnya 7, Islam dibagi 73 golongan. Surga, langit itu ada 7 tingkatan, maksudnya banyak tingkatan. Terus kemudian pahala sholat itu 27, maksudnya bukan angka 27, tapi banyak, lebih banyak dari sholat sendiri. Itu yang dimaksud. Kemudian para pemirsa, kita harus yang terakhir ini, jika kita sedekah pada orang miskin, ini khususnya, ini saya berikan kepada Bapak Ibu, sedekah kepada orang miskin jangan sekedar sedekah. Artinya kita harus, istilah Indonesianya itu kita perdayakan, diperdayakan, memperdayakan masyarakat. Jadi lebih baik kita memberi pekerjaan, kita beri modal untuk usaha supaya dia menjadi tidak selalu meminta. Kalau kita ada orang miskin minta kita berikan, itu kurang baik. Ya bagus, tapi ya sampai di situ saja. Tapi kalau kita berdayakan, kita ada anak-anak di makam, biasanya kalau kita ziarah ke makam, ziarah makam, ada orang banyak minta, itu lebih baik kita perdayakan, jangan minta. Kita perdayakan. Ya gimana? Ya kita memberi modal atau apa gimana? Itu harus kita pikirkan. Kalau nggak bisa ya kita berikan. Tapi kalau bisa kita perdayakan. Nah, pernah Bapak Ibu mungkin ada yang pernah dengar ya, ada cerita 3 orang pemuda yang terkunci di gua, tertutup batu besar. Kemudian pemuda itu bertawasul. Bertawasul itu minta rekomendasi. Yang pertama menurut, ya Allah, saya itu tidak akan makan. Dulu ketika ada orang tua saya itu, saya tidak makan sebelum orang tua saya makan. Lalu batu itu bergerak sedikit, belum sampai jatuh batunya. Dia tawasul, dulu dia itu tidak pernah makan sebelum orang tuanya makan. Nunggu orang tuanya puas dulu mengamalkan makanan atau melakukan apapun, baru dia. Itu tawasul. Yang kedua, ada seorang pemuda yang kedua itu mengatakan, ya Allah, dia bertawasul, dulu saya itu orang yang kaya, terus melihat ponakan saya itu cantik, ponakannya cantik, dia kepingin memberikan amalan,
harta kepada pona itu butuh, cantik miskin, kon gelem tak kayak duit tapi syaratnya kon gelem itu mau melakukan dengan dia. Akhirnya ketika wanita yang cantik tersebut mau karena butuh uang, dibuka bajunya, kancingnya 1, 2, kemudian yang pemuda tersebut yang kaya mau melakukan perbuatan yang tidak benar tersebut, ingat, sadar, astagfirullahaladzim, akhirnya menunda dan sedekahnya diberikan. Nah, itu dibuat tawasul media. Aku pernah itu, ya Allah, nggak jadi berzina, obat langsung meskipun sudah di depan mata, sudah mau dibuka bajunya. Apa yang terjadi? Batu itu bergoyang sedikit. Yang terakhir pemuda yang ketiga ini, ini menjariahkan amal. Dia adalah pengusaha. Pengusaha yang mempunyai pegawai banyak. Ada seorang pegawai sudah disiapkan amplopnya untuk diberikan, tapi nggak diambil-ambil. 1 hari, 2 hari nggak diambil-ambil. Akhirnya sama pengusaha itu dibelikan kambing 2 pasang. Kambing itu tahun berganti tahun menjadi 2, 3, 4 sampai ribuan. 1 bukit itu kambingnya pemuda yang nanti. Kemudian ketika pemuda itu datang karena butuh uang pegawainya itu, kemudian ngomong pada pemuda yang tertutup tadi itu, aku mau ngambil. Dia malah memberikan semua kambing yang ada di bukit tersebut karena itu memang miliknya pemuda itu. Kira memperdayakan. Akhirnya orang yang minta butuh uang tuh akhirnya jadi kaya langsung karena diberdayakan. Akhirnya apa? Batu yang tertutup di gua itu hancur, jatuh, disurung jatuh dari tawasul tersebut. Ini cerita ini bukan cerita dari dongeng belaka dari saya atau dari orang-orang soleh, bukan, tapi dongeng ini dari Nabi Muhammad yang hadisnya sahih. Mungkin ada yang orang yang kepingin hadis yang sahih-sahih aja, itu sahih Bukhari, memperdayakan hartanya orang miskin itu bisa tawasul, bisa menjatuhkan batu yang menutupi gua tersebut. Mari kita berpikir itu supaya, itu pertama, kalau saya ulangi lagi, pertama diberikan kepada yang terdekat, disegerakan sedekah itu, ditingkatkan lagi, hitungannya persen. Kemudian diberikan kepada orang yang soleh, bukan hanya, tidak mesti miskin, yang soleh, karena sedekah itu bebas. Kita beri kepada anak kita, istri kita, atau yang soleh, itu yang utama. Kemudian di samping terdekat yang soleh, kemudian kalau bisa dijariahkan. Ada 3 ya tadi ya, dengan amal jariah atau dengan ilmu kita sampaikan, ilmu apa, tidak mesti ilmu agama. Kemudian anak yang soleh, maksudnya soleh. Kenapa kok disebut anak? Anak itu karena yang selalu ingat orang tuanya. Kalau bisa ya semuanya, teman kita yang soleh, tetangga kita yang soleh, kita berikan. Karena itu akan lancar terus, mengalir terus, walaupun kita sudah mati, dia akan ingat itu. Kemudian kalau sudah sedekah kita lupakan, jangan diingat-ingat, hilang nanti pahalanya. Kalau kita ingat-ingat, oh itu tokoh aku, bahkan sampai jangan diingat-ingat, sudah ditinggalkan. Seperti kita buang hajat, meskipun kita sudah makan, anggap aja buang hajat. Itu caranya menurut guru saya. Yang selanjutnya apa? Kita perdayakan kalau kepada orang miskin. Itu semoga sedekah kita pada Ramadan ini bisa maksimal, efektif, dan memperoleh pahala yang maksimal. Karena itu ibadah khusus di bulan Ramadan, yaitu bersedekah. Semoga kita termasuk orang-orang yang ahli sedekah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum
warahmatullahi